Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadan dengan NIM 17045210001 dengan prodi D3 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ulangan tengah semester matkul praktik anggaran perusahaan. Nah, pertama-tama di sini karena saya NIM-nya terakhir 1 yaitu ganjil, sini saya akan menjelaskan nomor 1 sampai nomor 2. Di sini ada data historis. Yang pertama, kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan dengan metode analisis industri. Jangan lupa untuk menghitung pangsa pasar setiap tahunnya. Nah, di sini pertama-tama kita harus membuat tabel seperti ini. Nah, penjualan industri ini didapat dari total ini. Total. Dan penjualan PT Adinda ini didapat dari TW 4. Lalu pangsa pasar PT Adinda ini didapat dari ini dibagi ini, hasilnya ini. Ini dijadiin persentase gitu sampai ke bawahnya dan dijumlah dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena ini ada 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya penjualan industri dan penjualan PT Adinda di tahun 2019. Penjualan PT Adinda di tahun 2019 yaitu didapat dari yang ini 370 dikali dengan 120%, yaitu bisa mendapat hasil 444. Nah, pangsa pasar 2019 ini didapat dari sini. Jadi penjualan PT Adinda 2019 ini dikalikan ini dapat 62.160. Selanjutnya penjualan dalam unit per triwulan di 2019. Di sini kita harus membuat tabel seperti ini terlebih dahulu. Di sini ada waktu, presentase penjualan dan penjualan. Di sini presentasi penjualan didapat dari ini, penjualan ini, dan mana tadi? Oh, ini. Dan penjualan ini didapat dari B33 itu ini. Apa? B33 dikali nama ini. Jadi ini tuh didapat dari ini kali ini. Sampai seterusnya. Lalu ditotal tuh di sum dari sini sampai sini menjadi 6.000 ini. 62.160. Kemudian harga jual unit 2017 itu sebesar 200.000 dikalikan 20%. 20%. Yaitu 200 per 2.000 didapat dari maaf agak pending. Dapat dari 200.000 ini dikalikan dengan 20%. Hasilnya seperti ini. Kenapa ini rumusnya seperti ini? Karena ini 2 tahun dari 2017 ke 2019. Selanjutnya, anggaran penjualan PT Adinda tahun 2019 untuk produk meja lipat. Di sini TW1 sampai TW4 ini didapat dari ini, penjualan ini. Terus ditotal menjadi seperti ini. Dan ini 240 ini didapat dari sini. Ini tuh dikalikan penjualan unit dikalikan harga jual per unit. Itu mendapat hasil ini sampai TW4 dan di total menjadi 14 miliar
900.018.400.000. Kemudian itu ada ramalan penjualan metode time series moment. Ini sales ini didapat dari mana ya tadi ya? Ke bawah. Dapat dari ini, penjualan PT ini. Atau bisa didapat dari sini juga. Terus ini ada 0, 1, 2, 3, 4. Ini 10 ini dari jumlah dari ini. Terus dapat 10. Ini dapat 10. Terus ini didapat dari ini dikalikan dengan ini sampai seterusnya. Dan ini kuadrat dari tahun X. Jadi sampai segini ditotalkan menjadi 30. Dan semua jumlahnya ini dijumlah semua, ini semua dijumlah, ini dijumlah, ini dijumlah. Selanjutnya metode eliminasi dengan dua persamaan paling bawah dari dua uraian di atas. Di sini terdapat ada rumusnya. Ini ada rumusnya, Y sama dengan A plus B. Terus X. Ini, terus yang kedua ada sigma Y sama dengan N kali A plus B, terus sigma X. Lalu sigma XY sama dengan A kali sigma X plus B dengan sigma X kuadrat. Jika mau mencari B, maka disamakan A. Ini didapat dari sini. Kemudian ini didapat dari sini. Ini tuh 5 didapat dari sini. Kemudian 10 mana tadi? 10 didapat dari sini. Kemudian ini biar kita mau enak, jadi ininya harus dihilangin nih. Ininya harus disamain. Maka kita kalikan. Ini atas kali 2, bawah kali 1. Itu 10, 10. Ini otomatis ikut kekali. Dan ini juga ikut kekali. Kemudian ini udah dapat semuanya, dikurangin. Semuanya dikurangin. Ini dikurangin ini hasilnya minus 45.200. Ini diminusin habis. Ini diminusin jadi minus 10. Terus B, yaitu B sama dengan 45.200 dapat dari sini. Dibagi sama dengan min 10. Ini min 10 ya, sama dengan hasilnya itu 4.520. Terus jika mau mencari A, maka samakan dengan B. Lalu ini sama seperti tadi, kayak begini. Ini dikali, jadi hasilnya segini. Ini karena ini kita menghabiskan yang ini. Biar agak mudah. Karena kita mau mencari A, jadi ini nggak bisa dihabiskan. Dapatlah segini hasilnya, yaitu 36.788. Lalu kita mencari Y. Y sama dengan A plus B dikali X. Lalu A-nya sudah ketahuan, A-nya itu 36.788 ditambah dengan B 4.520 dapat dari sini. Terus dikalikan 5. 5 itu didapat dari ini, sini. Lalu ini dikaliin, ini dikali B, hasilnya segini. Lalu ini ditambah ini menjadi 59.388. Lalu selanjutnya ada metode least square. Di sini kita harus membuat tabel seperti tadi, nggak beda jauh. Lalu di sini kita memasukkan ini seperti tadi, dapat dari atas. Dari atas, maaf. Dapat dari sini.
Kemudian ini ada minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 0, dan 3. Di sini didapat dari ini sales dikali tahun X. Dan ini didapat dari kuadratnya tahun X. Kemudian semuanya dijumlah mendapat segini. Kemudian ini didapat dari sini. Kemudian 3. Dan ini didapat dari ini dikalikan dengan ini. Terus ini 9 didapat dari kuadratnya 3. Kemudian cara pengerjaannya, kita harus mencari A dulu. A itu didapat dari sigma Y per N. Sehingga hasilkan ini. Ini didapat dari ini dibagi 5. Hasilnya 45.828. Selanjutnya B. Ini didapat dari ini dibagi ini. Lalu Y sama ramalan penjualan itu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan segini. Kemudian lanjut soal ini didapat dari ini didapat dari ini ditambah dengan ini. Kemudian lanjut soal 2. Ini ada data historisnya. Kemudian kita anggaran penjualan metode rata-rata bergerak. Perkiraan penjualan tas dalam unit untuk tahun 2019. Di sini membuat tabel seperti ini. Ini didapat dari ini dibagiin dengan 4. Kenapa 4? Karena ada 4 nih, TW1, 2, 3, dan 4. Kemudian 110 didapat dari ini C6 sampai E6. Kemudian dijumlahin dengan ini TW1, kemudian dibagi 4. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini, maaf. Kemudian ini didapat dari sumnya, kemudian didapat dari ini TW1 ditambah dengan TW2, ditambah dengan 140, ditambah dengan 120 dibagi 4 hasilnya ini. Dan TW4 didapat dari ini TW1 sampai TW3 ditambahin dengan 140 dibagi 4 hasilnya ini. Kemudian ini ditotal, ini semua ditotal hasilnya 444.375. Kemudian di sini perkiraan harga jual tas selama tahun 2019. Di sini 250.000 dikalikan dengan di sini harga jual per unitnya 250.000, terus kenaikan harga jual di 2019 25%. Didapat dari soal. Nah, 250.000 dan 25%. Kemudian ini dikalikan. Kemudian anggaran penjualan PT Hapizur tahun 2019 untuk produk tas. Ini semua TWS di sini membuat tabel seperti ini dulu. Di sini ada penjualan unit, harga jual per unit, dan penjualan. Di sini TW1 sampai TW4 itu didapat dari sini. Kemudian 312 ini didapat dari sini, harga jual per unit 2019. Kemudian ini didapat dari
ini penjualan unit dikalikan dengan harga jual unit sehingga dapat segini, sehingga seterusnya. Kemudian kemudian semuanya ini di total diperoleh yaitu 138.867.187.500. Kemudian anggaran produksi stabilisasi produksi. Di sini 100 didapat dari di sini TW1 sampai TW4 ini 100 sampai 116 ini didapat dari sini. Kemudian yang ini yang saya warna-warnain ini yang diisi terlebih dahulu ya. Karena sisanya ini yang belum diwarnain ini kosong. Ini 25.000 dan 30.000 ini didapat dari soal yaitu persediaan awal dan persediaan akhir. Nih, persediaan akhir barang jadi dan persediaan awal barang jadi dapat dari situ. Lalu kemudian setelah itu kita mencari ini cari ini terlebih dahulu. Ini didapat dari ini F45 yaitu penjualan unit ditambahkan dengan persediaan akhir barang jadi. Terus ini didapat dari ini dikurang dengan ini. Kemudian ini jumlah barang yang akan diproduksi ini yang ini 4 ini didapat dari ini dibagiin dengan 4. Dapatlah segini. Kemudian kalau kita mau mencari yang sisanya ini yang seperti ini dan ini tinggal menjumlahkan semuanya. Udah gampang kalau kita sudah mendapat ini yang 109.844. Jadi kita kalau mau dapat 139.844 yaitu dengan penjumlahan 30.000 dengan 109 ya segini. Dan ini dikurangin dengan ini jadi mendapat 39.844 sampai seterusnya. Dan ini harus selalu persediaan akhir barang jadi harus selalu ditaruh ke persediaan awal barang jadi seperti ini dan ini sampai seterusnya. Maaf. Agak pending. Kemudian lanjut anggaran produksi stabilisasi persediaan. Bedanya dengan stabilisasi produksi itu yaitu kita harus mencari interval terlebih dahulu. Cara mencari interval itu persediaan awal barang jadi dikurang persediaan akhir barang jadi dibagi 4. Jadi 30.000 dikurang 55.000 dibagi 4. Jadi hasilnya 1.250. Nah, udah. Kita seperti tadi ya ini yang diwarnain yang sudah diisi terlebih dahulu ini dan ini. Ya. Kemudian ini didapat dari ini penjualan unit ditambah persediaan akhir barang jadi. Ini didapat dari persediaan awal barang jadi dikurang dengan total barang yang akan dibutuhkan. Karena ini 1.250, ini dikurangin dengan 1.250 sampai habis. Kemudian ini pun sama. Dan semua jika dihitung dapat segini. Ini didapat dari ini pengurangan ini dengan ini. Ini didapat dari pengurangan ini sama ini dan seterusnya. Kemudian anggaran pemakaian bahan baku menggunakan stabilisasi produksi. Nah, ini kan ada dua kain dan benang.
Nah, di sini kita membuat tabelnya seperti ini. Terlebih dahulu, ini yang benang juga sama. Seperti sama dengan kain. Terus lalu 109.844 ini diperoleh dari ini, jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Kemudian SUR-nya ini dari 0,55. Nah, ini standar. Ini kain tuh. Kemudian mana tadi ya? Harganya didapat dari tabel data history. Ini 50.000 harganya kain. Kemudian kebutuhan bahan baku. Jadi ini semua sudah diisi kecuali dua ini. Kebutuhan bahan baku dan biaya pemakaian bahan baku. Ini kebutuhan bahan baku didapat dari produksi dikalikan dengan SUR. Yaitu mendapat segini sampai seterusnya. Kemudian biaya pemakaian bahan baku didapat dari harga dikali kebutuhan bahan baku sampai seterusnya. Jadi sini total biaya pemakaian bahan baku untuk kain di 2019 itu 10.984.375.000. Kemudian di sini benang. Benang seperti biasa membuat tabel seperti ini dengan data produksi didapat dari sini. Kemudian SUR-nya 1, harganya 20.000, didapat dari data histori. Kemudian kebutuhan bahan baku seperti biasa didapat dari 98.750 dikalikan dengan produksi dikalikan dengan SUR. Itu mendapat segini sampai seterusnya. Terus kemudian biaya pemakaian bahan baku itu didapat dari 98.000 ini dikalikan dengan 20.000 sampai seterusnya. Jadi total biaya pemakaian bahan baku untuk benang 2019 itu 8.787.500.000. Kemudian anggaran pembelian bahan baku. Di sini 4.000 sini membuat tabel dulu seperti ini, ada triwulan, pemakaian bahan baku, persediaan akhir bahan dan lain-lain. Sini pemakaian bahan baku ini didapat dari sini, kebutuhan bahan baku. Kemudian di sini persediaan awal bahan ini didapat dari soal. Nih, 4.000 persediaan awal. Kemudian harga kain itu 50.000. Jadi ini yang sudah diwarnain, ini yang sudah diisi. Dan karena di sini ada penjelasan bahwa persediaan untuk awal kebutuhan bahan baku diperkirakan 10% tiap triwulannya. Jadi di sini dikali 10%, dikali 10%, dikali 10%. Nah, di sini dimasukinlah 400 dikali 10% juga, kali 10% juga, kali 10%, ya sampai seterusnya. Dan di sini didapat dari ini 49 pemakaian bahan baku, terus ditambah dengan persediaan akhir bahan baku. Dapatlah segini sampai seterusnya. Kemudian jumlah pembelian bahan baku itu didapat dari total kebutuhan bahan baku dikurang dengan persediaan awal bahan baku. Dapatlah segini. Kemudian total pembelian bahan baku itu didapat dari 45.775 itu jumlah pembelian bahan baku dikalikan dengan 50.000 harga. Yaitu dapatlah segini. Sampai seterusnya. Lalu biaya pembelian bahan baku kain di tahun 2019 itu ya 10.784.355.000. Ini yang kain dan yang bahan dan yang benang sama membuat tabel seperti ini. Yang sudah diketahui adalah ini. Ini
lalu harga, terus ini awal. Seperti biasa nih dikali 10% karena kenaikan per triwulan itu 10% di ini terus jadi masuk ini. Jadi ini udah diisi, ini juga udah diisi juga. Terus kita tinggal mencari total kebutuhan bahan baku sama jumlah pembelian bahan baku. Nah, ini didapat dari pertambahan pemakaian bahan baku dan persediaan akhir bahan baku sampai seterusnya. Terus lalu ini juga didapat dari total kebutuhan bahan baku dikurang persediaan awal bahan baku. Dapatlah seperti ini. Terus lalu total pembelian bahan baku itu dikalikan jumlah pembelian bahan baku dikalikan dengan harga. Dapatlah ini. Sehingga biaya pembelian bahan baku benang di tahun 2019 yaitu 8.763.502.400. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada kata yang tidak dikenankan untuk didengar dan banyak yang salah. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.